Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Universitas Mahakarya Asia yang luar biasa dan teman-teman Mata Garuda sudah memfasilitasi kita untuk bisa saling berbagi. Terima kasih Dr. Naufal, paparan jurnal ilmiahnya yang luar biasa sekali. Jadi teman-teman semuanya, bagian saya di sini yang ringan-ringan saja. Yang tadi sudah ringan, ini lebih ringan. Jadi bagaimana untuk berperilaku hidup sehat, utamanya saat puasa di tengah pandemi COVID-19. Bisa next. Selanjutnya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya bisa dipanggil Dila atau Dela. Kebetulan sudah berkeluarga dan sudah punya putra. Saya kelahiran dari Gresik, pendidikan saya dari S1 Farmasi UGM, profesi apotekernya juga di UGM, dan masih mencintai alma mater, jadi S2-nya juga masih di UGM, tapi mengambil minat ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Boleh nanti ditilik akun media sosial saya @idloha atau idloha. Lewat saja. Selanjutnya, ya, kalau tadi sudah disinggung apa itu puasa, mungkin dari kita kecil sampai besar, ya puasa yaitu nggak makan, nggak minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi ketika puasa? Kalau secara dohirnya, secara fisiknya, beberapa orang itu menganggap dengan puasa itu akan membuat daya tahan tubuh menurun. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat runtut oleh Dr. Naufal bagaimana puasa itu bisa pengaruh ke dalam tubuh. Nah, kalau secara fisiknya nih kelihatannya lemas, tidak berenergi, kemudian asupan yang masuk itu kurang, tentunya ditakutkan nutrisinya itu juga berkurang, lalu akan menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, next. Kalau dilihat dari perubahan polanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau kita lihat apalagi sore-sore kayak gini di pinggir jalan, semua jenis menu makanan tersedia, kalau mau beli tinggal beli, kalau mau bikin juga bisa, boleh. Rata-rata minuman dan makanan yang tersedia itu mulai dari mengandung santan, mengandung gula tinggi, belum lagi yang gorengan, mengandung lemak, kemudian yang pedas, membuat asam lambung naik, kemudian jam biologis orang yang berpuasa itu juga berubah. Kalau yang biasanya bangun pagi, sarapan pagi jam 7 atau jam 6, kemudian berubah harus jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah makan sahur, lalu nanti makan kemungkinan hanya 2 kali sehari, kalau biasanya mungkin bisa 3-4 kali sehari. Nah, itu jam biologis berubah. Tentu wajar kalau orang secara umum itu melihat dengan berpuasa itu akan membuat daya tahan tubuh lemah. Namun argumentasi itu sudah terbantahkan dengan sangat epik dijelaskan oleh Dr. Naufal. Selanjutnya. Nah, kalau tadi banyak jurnal ilmiah yang sudah dipaparkan Dr. Naufal, saya cukup satu saja. Jadi ada suatu penelitian di Amerika Serikat di mana orang-orang subjek penelitiannya itu melakukan puasa seperti puasa Ramadan selama 30 hari secara terus-menerus, kemudian diambil sampel serum proteinnya, serum darahnya, kemudian dianalisis dan ternyata protein-protein yang dihasilkan itu dilihat, ternyata yang banyak dihasilkan adalah protein-protein yang bertugas untuk mencegah terjadinya kanker, kemudian protein yang meregulasi supaya badan itu tidak menjadi obesitas, tidak menjadi diabetes, dan juga tidak terkena sindrom metabolik. Selain itu, protein yang ditingkatkan juga protein yang berkaitan dengan perbaikan DNA dan sistem kekebalan tubuh, dan juga yang terakhir, tadi sudah sempat disinggung Dr. Naufal, meningkatkan sintesis dari protein yang berfungsi untuk mencegah Alzheimer atau keturunan. Selanjutnya, next saja. Ya, next saja. Lalu
Sehingga puasa memiliki banyak manfaat besar nih pada kesehatan. Ada catatannya, tapi di paper itu disebutkan jika diterapkan dengan pola hidup yang sehat. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sudah melakukan puasa yang ketiga di tengah pandemi COVID. Jadi kuncinya adalah puasa dengan tetap menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yang seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Next, mulai dari kata sehat. Sehat, WHO, dan kemudian diadaptasi oleh Kemenkes Indonesia, menyatakan bahwa sehat itu tidak hanya secara fisik, tidak hanya yang terlihat dari luar, tapi juga fisik, mental, dan sosial, sehingga seseorang itu bisa hidup secara produktif, baik segi sosial maupun dari segi ekonomis. Selanjutnya, seseorang itu bisa berperilaku hidup sehat. Kalau dari teorinya, di teori ilmu kesehatan masyarakat itu ada namanya social learning theory. Jadi seseorang itu bisa melakukan suatu perilaku, suatu perbuatan itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor kognitif. Jadi yang berpengaruh adalah faktor personal dari dirinya sendiri, mulai dari bagaimana pengetahuannya dia, mulai bagaimana motivasinya dia, dan bagaimana attitude atau sikap personally. Kemudian ada faktor behavior atau faktor perilaku. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mempunyai keahlian untuk berperilaku, kemudian mempraktekkan dan memiliki keyakinan diri untuk terus berperilaku dan melakukan kebiasaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan. Jadi ada perilaku itu bisa juga terbentuk atau menjadi suatu kebiasaan ketika itu didukung oleh lingkungannya, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, teori yang lain ada namanya teori health belief model. Jadi di dalam papernya dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa berperilaku. Contoh, orang ingin dia meninggalkan merokok. Jadi ketika seseorang itu ingin meninggalkan merokok, dia harus mempersepsikan sebagai berikut. Ada persepsi kerentanan. Oh iya, aku ingin berhenti merokok karena aku rentan. Misalkan dari ayahku atau tetanggaku pernah ada yang meninggal dengan kondisi kerusakan paru yang berat akibat merokok. Kemudian dia juga bisa mempersepsikan dirinya dengan keparahan. Kalau orang yang sudah merokok secara akut, sudah ketagihan merokok, kemudian dia tidak bisa meninggalkan merokok, terjadi kerusakan di paru-paru, tidak hanya paru-paru, juga menyebar ke organ-organ yang lain kayak jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat seseorang itu berperilaku. Ada lagi yang namanya perceived benefit. Jadi seseorang itu mempersepsikan manfaat apa yang akan dia dapat ketika dia melakukan sesuatu. Ketika dia meninggalkan kebiasaannya merokok, dia akan mendapatkan manfaat, paru-parunya lebih bersih, udara di lingkungannya lebih bersih, keluarganya terhindar dari ancaman penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian ada persepsi barriers. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus mempersepsikan kira-kira hambatan apa nih yang ada di sekitar saya kalau saya ingin berhenti merokok. Bisa jadi kalau nanti nongkrong jadi pekewoh, nggak enak nih sama teman-teman, itu juga bisa. Itu sedikit gambaran dari teori health belief model. Nanti silakan dipraktekkan, silakan sambil digambarkan dari tips-tips yang sudah akan saya berikan. Nanti coba dimasukkan ke dalam model-model tersebut. Next, selanjutnya. Ya, kalau rekomendasi sesuai janji saya akan memberikan tips bagaimana menjaga kesehatan di tengah puasa, di tengah pandemi. Kalau rekomendasi dari WHO, yang pertama itu minum banyak air dan makan makanan yang melembabkan selama Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, isi kembali tingkat energi dengan berbuka puasa yang sehat, tentunya dengan menu sehat, seimbang, sesuai gizi piringku. Kemudian yang ketiga, makan sahur sangat dianjurkan. WHO sudah menyatakan makan sahur itu sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan selama berpuasa.
berpuasa di tengah wabah. Kemudian yang keempat ada panduan khusus untuk penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Dan yang kelima ada panduan khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Kita